Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Adi Herianto dari kelas manajemen 23C dengan NPM 23411014. Jadi di sini saya akan mempresentasikan materi tentang batas-batas ilmu ekonomi mikro dari mata kuliah Ilmu Ekonomi Mikro. Batas-batas ilmu ekonomi mikro. Ilmu ekonomi mikro mempelajari hubungan antara perilaku individu dalam mengelola sumber daya terbatas dan dampaknya terhadap pasar. Dalam presentasi ini kita akan membahas definisi, tujuan, prinsip-prinsip, metode-metode analisis, dan contoh penerapan ilmu ekonomi mikro. Definisi ilmu ekonomi mikro. Pengertian: ilmu ekonomi mikro mempelajari perilaku individu dalam mengelola sumber daya terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan, serta dampaknya terhadap pasar. Objek studi: ilmu ekonomi mikro mempelajari hubungan antara kenaikan harga, produksi, dan konsumsi barang serta jasa. Tujuan: ilmu ekonomi mikro bertujuan untuk mencari cara terbaik dalam mengalokasikan sumber daya terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia. Prinsip-prinsip ilmu ekonomi mikro. Permintaan dan penawaran. Perilaku konsumen dan produsen tergantung pada keseimbangan antara permintaan dan penawaran di pasar. Kesempatan biaya. Setiap keputusan yang diambil oleh konsumen atau produsen akan menghasilkan efek samping dalam bentuk kesempatan biaya yang harus ditanggung. Titik keseimbangan. Pasar memiliki titik keseimbangan yang disebut keseimbangan pasar, di mana jumlah barang yang ditawarkan sama dengan jumlah barang yang diminta. Tangan tak terlihat. Adam Smith, seorang filsuf ekonomi, mengajukan bahwa pasar dapat berfungsi sebagai efisien tanpa adanya intervensi pihak ketiga. Metode-metode analisis dalam ilmu ekonomi mikro. Metode tersebut ada 3, yaitu analisis keseimbangan pasar, menganalisis interaksi antara penawaran dan permintaan. Yang kedua, analisis marginal, menganalisis manfaat atau kerugian tambahan dari setiap kegiatan ekonomi. Ketiga, analisis regresi, menganalisis hubungan antara satu variabel dengan variabel lain dalam pasar. Perilaku pelaku ekonomi. Perilaku pelaku ekonomi ada 3, yaitu yang pertama ada konsumen, produsen, dan pemerintah. Kita masuk ke yang ke-1, yaitu konsumen. Konsumen berusaha memaksimalkan kepuasan konsumsi melalui alokasi sumber daya yang tersedia. Yang kedua, produsen. Produsen berusaha memaksimalkan profit melalui keseimbangan antara kenaikan harga dan biaya produksi. Yang ketiga, pemerintah. Pemerintah memainkan peran dalam melindungi konsumen dan produsen, serta mengatur pasar melalui kebijakan harga dan pengaturan kuantitas. Pengaruh keputusan individu terhadap pasar. Keuntungan konsumen. Keuntungan konsumen adalah nilai yang diperoleh konsumen dari konsumsi barang atau jasa, diukur melalui potensi surplus konsumen. Keuntungan produsen. Keuntungan produsen adalah nilai yang diperoleh produsen dari produksi barang atau jasa, diukur melalui potensi surplus produsen. Kerugian yang ditanggung karena ketidakefisien. Ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran
dapat menimbulkan ketidakefisienan yang akan menyebabkan kerugian. Contoh penerapan ilmu ekonomi mikro yaitu ada 3 contoh. Yang ke-1, alokasi sumber daya. Penggunaan sumber daya yang efisien dan efektif demi kepentingan masyarakat. Contoh yang kedua, pasar saham. Peluang investasi yang disediakan oleh pasar saham dengan risiko kecil dan keuntungan yang menjanjikan. Contoh yang ketiga ada analisis biaya manfaat. Metode analisis yang digunakan untuk menentukan nilai manfaat dan biaya dari suatu kebijakan atau proyek. Kita masuk ke kesimpulan batas-batas ilmu ekonomi mikro. Ilmu ekonomi mikro mempelajari perilaku individu dalam mengelola sumber daya terbatas. Berdasarkan prinsip-prinsip dan metode-metode analisis, kita dapat menerapkan ilmu ekonomi mikro dalam situasi dunia nyata. Penerapan ilmu ekonomi mikro. Aplikasi praktis ilmu ekonomi mikro dapat ditemukan di pasar dan kehidupan sehari-hari, sehingga penting untuk memahami konsep-konsep yang mendasarinya.